Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada. Kita setiap hari menikmati kasih anugerah Tuhan, amin. Ya, hari-hari yang luar biasa di mana Yesus sudah lahir di dalam kehidupan kita. Dan kita menyongsong semuanya itu dengan penuh sukacita. Karena dengan kelahiran Yesus kita semua percaya, ya, bahwa Dia tetap akan menyertai saudara dan saya di dalam segala perjalanan hidup kita setiap hari. Ada amin? Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena kemurahan-Mu di sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui, Tuhan. Apapun yang bisa kami lewati hanya karena anugerah-Mu. Engkau begitu baik, Bapa. Kami boleh mengakhiri tahun 2022 ini hanya karena kasih setia-Mu. Tangan-Mu tetap menggandeng setiap kami. Dan penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Bapa, saat ini kami mau belajar lebih lagi apa yang Engkau berikan di dalam kita menyambut hari-hari ke depan ini. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dan urapi semua jemaat dan juga pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah apa yang Engkau pesankan pada saat ini menjadi kekuatan yang baru, penghiburan, dan bahkan memberikan damai sejahtera yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Semua yang percaya mengatakan amin, amin, amin. Luar biasa ya. Rasanya hari-hari berjalan begitu cepat, betul? Tanpa kita rasai, suka dan duka kita tetap jalani. Tetapi tangan Tuhan tetap menggendong Anda dan saya. Amin. Kalau kita bisa mengakhiri di dalam tahun 2022, berarti kita juga akan menjalani tahun 2023 juga di dalam gendongan Tuhan. Percaya nggak? Percaya ya yang terkasih. Jadi berita simpang siur, berita yang menakutkan, apa saja tanda-tanda zaman memang ada. Tetapi kita mau fokus kepada Tuhan. Ya, karena tidak ada pembelaan bagi saudara dan saya yang mengaku sebagai anak Tuhan. Hanya perlindungan Tuhan yang membuat saudara dan saya selamat. Amin. Tetap positif, tetap beriman, dan tetap mengucap syukur. Ya, haleluya. Dan tema pada saat ini adalah Tuhan itu terlalu baik. Kebesaran hati Tuhan. Kebesaran hati Tuhan kepada saudara dan saya. Mungkin ada orang yang bilang, Bu Pendeta bilang kebesaran hati Tuhan, buktinya saya terus dalam proses, saya terus dalam masalah. Tuhan izinkan masalah itu terjadi supaya Dia mendemonstrasikan kuasanya. Kalau enggak, kita enggak pernah ketemu Tuhan, betul? Justru Tuhan mendemonstrasikan, iya ya, di dalam badai pergumulan hidup selalu Tuhan campur tangan. Enggak pernah kita ditinggal. Cuma kadang-kadang kita itu semuanya mau instant, right now. Jawaban sekarang. Ya, Tuhan juga menguji kesabaran saudara dan saya. Amin. Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jelas firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan gak pernah pilih kasih. Ya, sedemikian rupa dan penuh rahmat terhadap apa? Segala yang dijadikannya. Saudara dan saya dijadikan oleh Tuhan. Betul? Amin. Ya, luar biasa. Ada suatu kisah nyata. Seorang yang bernama Robert dan istrinya terguncang ketika menyaksikan pondok impian mereka seluas 3.000 meter persegi dengan pemandangan Gunung Timpanogos hancur disapu tanah longsor. Jadi habis semuanya ya, karena kena longsor. Alam hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk menghancurkan itu semuanya. Jadi mereka tidak bisa membayangkan dan tidak pernah bermimpi bahwa pondoknya, rumahnya itu kandas semuanya, menjadi rata. Begitu sangat mengagetkan. Ya, sedemikian rupa mereka sulit bisa menerima keadaan tersebut. Ya, seperti mimpi-mimpinya hancur berantakan.
sedemikian rupa. Tetapi mereka melihat campur tangan Tuhan itu pasti ada. Ya, 8 bulan kemudian, Robert sedang mengikuti sebuah pertemuan bisnis saat seorang temannya bercerita tentang kecelakaan yang menimpa istrinya pada hari tanah longsor itu. Mobil mereka melewati jalan yang sempit dan saat rem diinjak, mobil itu tergelincir di es. Ya, jadi karena salju sedemikian, jadi jalanan itu penuh dengan es. Sesaat sebelum kecelakaan terjadi, istri koleganya itu, istri temannya itu membelokkan mobilnya ke tumpukan salju yang dalam. Dibutuhkan hampir 1 jam untuk membebaskan kendaraan istrinya itu. Dan sepanjang waktu itu mobil Robert tidak bisa lewat. Ya, seandainya kecelakaan itu tidak terjadi, sangat mungkin Robert dan keluarganya akan sudah berada di dalam rumah dan tewas tertimpa tanah longsor tersebut. Ya, Tuhan ternyata mengatur semua yang terbaik bagi kehidupan Robert, juga bagi kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Jadi setiap masalah bukan selalu buruk yang terkasih. Ya, ada maksud Tuhan. Kita diselamatkannya. Ya, oleh karena itu marilah kita selalu mengucap syukur. Ya, kemarin ada seorang yang mengatakan, bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau kenyataannya penderitaan seperti ini? Oleh karena itu yang terkasih, bacalah firman Tuhan. Mengucap syukur adalah jalan pintas dari mujizat yang terjadi. Ya, sedemikian rupa, sekalipun belum ada pekerjaan, sekalipun keadaan situasi ekonomi berantakan, kita mau tetap percaya bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Jehovah Jireh. Ya, dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia juga sebagai penyembuh, dia raja di atas segala dokter. Ya, dia raja di atas segala sesuatu masalah yang saudara dan saya hadapi. Oleh karena itu, bacalah firman Tuhan. Setialah mendengar akan firman-Nya. Maka kita iman kita akan dibangun terus sedemikian rupa. Ada amin? Haleluya. Ya, kita tahu juga dikatakan di dalam Roma 8:28 mengatakan bahwa Allah ikut bekerja di dalam segala perkara mendatangkan apa? Kebaikan, ya, bagi umatnya yang dikasihinya. Mari kita pelajari beberapa hal yang terkasih. Yang pertama, Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan. Kita harus tahu itu. Ya, mungkin kita punya 4 anak atau 5 anak atau 2 anak. Kita pun sebagai orang tua, kita berusaha untuk tidak membeda-bedakan anak kita. Benar? Ya, kalau itu orang tua yang benar. Ya, sedemikian rupa. Jadi, Tuhan itu baik kepada semua orang. Tidak ada perkecualian, tidak ada pilih kasih Tuhan itu. Ya, Dia memberikan hujan baik kepada orang yang jahat, tetapi juga kepada orang yang baik. Sama semuanya. Dia memberikan cuaca yang dingin, cuaca yang panas kepada orang yang jahat, juga kepada orang yang baik. Sama semuanya. Ada amin? Kita harus sadari akan hal itu. Ya, oleh karena itu, apapun percayalah bahwa kasih sayang Tuhan terhadap hidup saudara dan saya tidak akan berkurang. Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu, mari kita lanjut di dalam Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi semua hal yang terjadi itu Tuhan izinkan untuk memanggil kita. Kadang-kadang masalah itu terjadi supaya memanggil kita kembali kepada Tuhan. Ya, ini menjadi satu himbauan. Mungkin ada pendengar dimanapun Anda di rumah-rumah yang lagi sendirian atau ada yang lagi sakit, ayo koreksi diri. Mungkin Tuhan memakai masalah itu untuk memanggil kita, datanglah kepada Tuhan. Saya menghimbau, kalau Anda membaca firman Tuhan di situ dikatakan, ya, yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Tetapi banyak orang yang lari kepada hal-hal yang lain.
pada waktu dia tertekan, pada waktu dia sedih, pada waktu dia mengalami pencobaan yang berat, mereka lari ke drug, mereka lari ke judi, mereka lari pelampiasan ke tempat-tempat yang tidak benar. Lah itu semakin akan terpuruk. Ya, yang terkasih, ayo sudah dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Berarti apa? Bahwa Tuhan itu ada batas waktu loh. Kalau kita dipanggil, kita nggak mau, kita akan mengalami terus proses. Lebih baik, ayo, biarlah siapa pendengar yang setia, engkau koreksi diri. Waktunya aku mau datang kepada Tuhan, supaya masalah kita cepat selesai, supaya masalah kita diangkat, supaya sakit penyakit itu juga disembuhkan melalui apa? Pertobatan. Panggilan Tuhan. Ya, luar biasa. Yang kedua, Tuhan memberikan keselamatan kepada semua orang. Itu rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yeremia 29:11-14 mengatakan, aku tahu rancanganku bagi hari depanmu, bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang gilang gemilang. Tapi mau enggak kalau dipanggil? Mau dengar-dengar enggak? Jangan mengeraskan hati yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Jadi Tuhan itu memberikan kasih anugerahnya, rahmatnya untuk saudara dan saya, supaya kita semua menerima anugerah keselamatan. Ayo kita baca yang ketiga, Tuhan memberi pertolongan dalam kesusahan. Kita baca di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Amin. Lihat, kalau kita mau berseru datang kepadanya, ini yang dia ngomong, bukan manusia yang ngomong ya. Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Amin. Bapak Ibu pendengar yang setia dimanapun Anda berada, mungkin bagi para orang tua yang melihat anak-anaknya belum datang kepada Tuhan, doamu sangat besar kuasanya. Doa orang tua besar kuasanya. Terus berdoa bagi anak-anakmu. Terus berdoa bagi pasanganmu. Mungkin ada yang terlibat di dalam masalah rumah tangga, suami istri something ya. Tapi kita percaya kuasa doa besar kuasanya. Amin. Ya, di sini jelas dikatakan, ayo kita berseru. Dia mau mendengarkan teriakan kita yang minta tolong kepadanya untuk diselamatkan. Ada amin? Haleluya, sungguh luar biasa. Kita baca di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jelas? Amin yang terkasih. Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ya, jadi apapun saudara, kita di dunia ini banyak trouble, banyak masalah, banyak something yang kita kadang-kadang itu tidak bisa atasi. Tapi percayalah, bacalah firman Tuhan, kembalilah kepadanya. Tidak ada jawaban yang terkasih kalau kita di luar Tuhan. Firman yang mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah jelas, yang ngomong siapa? Firman. Ya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Tetapi di dalam Tuhan, lihat ini, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi harus ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dunia ini kerajaan yang tergoncangkan yang terkasih. Di mana-mana bencana alam, gempa bumi, ya, sakit penyakit, COVID tetap ada, ya. Tetapi kalau kita ada dalam keadaan sehat saat ini, bisa melewati tahun 2022 hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ada amin? Ya, ayo. Lihatlah sesamamu, mungkin ada yang belum menerima Yesus. Mereka tidak tahu, hidup dalam jalan kegelapan senantiasa.
bawalah dia di dalam doamu, ya, jadilah kesaksian kepadanya bahwa Yesus itu ada dan hidup, penolong yang setia. Amin. Haleluya. Sedemikian rupa, mari kita lihat di dalam Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, di sini dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Ya, kalau kita tidak mengenal karakter Yesus, kita tidak mengenal karakter Tuhan, mungkin kita cuma komplain tiap hari. Di rumah tidak ada pernah damai sejahtera terjadi. Karena apa? Kosong. Gak ada roh Tuhan, gak ada spirit. Ya, jadi maunya ribut terus. Kenapa ribut terus? Ya, salah paham, masalah kecil jadi besar. Karena apa? Karena manusia daging yang diberi makan terus. Manusia rohaninya tidak diberi makan. Apa artinya? Manusia rohani itu harus diberi makan melalui apa? Doa, pujian, penyembahan. Terus selalu bersekutu dengan Tuhan. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu manusia rohani kita akan kuat. Sekalipun badai persoalan terjadi, sekalipun resesi yang sedemikian, sekalipun bangkrut, sekalipun dokter mengatakan tidak ada harapan. Tetapi kalau kita penuh dengan spirit Tuhan, penuh dengan roh Tuhan, kita akan tetap kuat yang terkasih. Di dalam lembah-lembah air matamu, Tuhan hadir. Di dalam lembah-lembah penderitaan kita, Tuhan ada. Sekali lagi saya mau mengatakan, firman-Nya berbicara, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku memberi sentosa kepadamu. Siapa yang bisa memberi sentosa kita? Apakah dengan duit kita bilioner? Billion dolar? Tidak menjamin. Tetapi kalau ada Yesus hadir di dalam hatimu, di dalam hidupmu, doamu berkuasa. Sekalipun yang engkau lihat ini belum terjawab, tapi percayalah, mujizat tetap ada. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau kita bisa melewati tahun 2022, berarti saudara dan saya sanggup juga melewati tahun 23 dengan kebesaran dan kuasa Allah. Amin. Haleluya. Jangan terus bilang, iya Bu Pendeta, tapi itu ada pendeta yang bilang tahun 23, hati-hati begini, hati-hati begitu, hati-hati. Semua. Makanya baca firman Tuhan. Jangan yang dilihat itu TikTok. Apa itu saya tidak tahu TikTok itu. Saya nggak pernah mau buka. Berita-berita. Di akhir zaman banyak sekali berita-berita yang menakutkan. Ya, oleh karena itu carilah berita dari Tuhan Yesus. Dialah juru selamat Anda dan saya. Amin. Haleluya yang terkasih. Di Mazmur 34 ayat 16, di situ dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya ya mendengar teriak mereka minta tolong. Pegang itu. Mungkin ada yang bilang, Bu Pendeta, suami saya bekerja jauh, pulangnya cuma 1 bulan sekali. Saya tidak tahu dia di sana bagaimana. Dia di luar pulau atau dia di luar negeri. Percayalah kepada Tuhan. Doamu berkuasa. Amin. Sia-sia perlindungan manusia. Itu firman lo yang ngomong. Sia-sia perlindungan manusia. Hanya perlindungan Tuhan yang membuat selamat. Oke, mungkin kita jauh daripada anak, jauh daripada keluarga, tetapi tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menolong anakmu, untuk menolong keluargamu. Siapa kita ini? Kita ini manusia terbatas. Bisa enggak? Sekarang saya mau tanya. Kita sebagai orang tua pasti sayang anak. Bisa enggak kita menghalangi kalau anak kita digigit semut atau digigit nyamuk? Bisa 24 jam terus mata kita tertuju? No. Oleh karena itu firman Tuhan ya dan amin. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Karena Dia yang memperdulikan hidup anak-anakmu, hidup keluargamu. Ada amin, haleluya yang terkasih. Ya, amin, amin sedemikian rupa. Ya. Ada sebuah cerita yang terkasih. Hari itu adalah hari yang menyedihkan di bulan Mei tahun 2003. Ketika pahatan The Old Man of the Mountain hancur berkeping-keping dan meluncur di lereng gunung.
wajah lelaki tua berukuran 12 meter yang terpahat secara alami di White Mountains, New Hampshire. Ya, ini sangat menarik perhatian daripada para turis. Kehadirannya begitu kokoh bagi warganya dan lambang resmi negara bagian tersebut. Bahkan Nathaniel Hawthorne pernah menulis tentang pahatan ini dalam cerpennya, dalam story-nya yang berjudul The Green Stone Face. Ya, beberapa warga setempat merasa sedih ketika pahatan lelaki tua itu hancur berantakan karena runtuh. Seorang wanita berkata, "Saya tumbuh dewasa dengan berpikir bahwa ada seorang yang menjaga saya." Hanya melihat pahatan patung yang gede itu tadi, ya. Tetapi kini saya merasa tidak ada lagi yang menjagai saya. Ada kalanya kehadiran seseorang yang kita andalkan menghilang, yang terkasih, ya. Sesuatu atau seorang yang kita percayai di dalam hidup kita itu pergi, ya. Dan hidup kita menjadi terguncang. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi, pekerjaan, atau tubuh yang tidak sehat lagi. Ya, kehilangan itu memang membuat keseimbangan kita menjadi tidak lagi stabil. Ya, kita bahkan mungkin akan berpikir bahwa Allah tidak lagi menjaga kita. Nah, itulah ya yang terkasih. Namun firman Tuhan mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ya, telinganya mendengar teriak mereka yang minta tolong. Sih, percaya enggak akan firman Tuhan? Lah kalau enggak pernah baca firman Tuhan, tiap hari yang dilihat itu cuma drama ini, drama itu. Ya isinya cuma daging. Tapi kalau kita baca dan mendengar akan firman Tuhan, kita akan dikuatkan. Enggak salah yang terkasih, dengar drama enggak salah. Boleh. Tapi jangan non-stop. Story pertama sampai story ke-10 tetap jegrek di muka TV sedemikian. Lost time, wasting time. Tapi kalau kita tambahkan dengan mendengar akan suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui khotbah-khotbah, hidup saudara dan saya akan semakin kuat. Amin. Ya, di situ Anda akan merasakan bahwa Anda hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Tuhan. Hanya kerajaan Tuhan. Engkau dan saya tidak akan tergoncangkan. Ya. Kenapa? Karena manusia rohani kita kuat. Dikuatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup. Bukan firman Tuhan yang cuma numpang lewat gitu. No. Firman Tuhan itu menjadi rema. Ya, sekali lagi, ayo yang terkasih, tahun 23 kita mau perbarui hidup kita. Begitu buka mata pagi, kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Hari ini keluargaku ada di dalam perlindungan-Mu, berkat-Mu tetap melimpah, kesehatanku semakin kuat. Aku percaya karena Engkau selalu ada besertaku setiap hari. Mau bicara demikian yang terkasih? Ya, bicara yang positif. Jangan ada lagi sumpah serapah kebun binatang di rumah tangga. Jangan ada lagi kata-kata yang emosi, kata-kata yang negatif. Buang semuanya itu. Gantilah dengan kata-kata yang positif yang Tuhan ajarkan. Amin. Haleluya. Ya. Di dalam Mazmur 34 ayat 16, di situ dikatakan, Dia dekat kepada orang-orang yang patah hati. Nah, kalau hati Anda lagi hancur, lagi bingung, lagi sedih, ya. Ya, pada ayat yang ke-19 juga dikatakan, Dia adalah gunung batu yang kehadirannya selalu menjadi tempat kita bergantung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tahun demi tahun sudah kita lewati, tetap penjagaan Tuhan menyertai. Percayakah bahwa saudara di dalam tahun 2023 ini juga penyertaan Tuhan menyertai kita? Sekalipun pergumulan hidup terus terjadi, tapi kita percaya, Tuhan, aku taruh keluargaku di telapak tangan-Mu.
Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhannya, dan aku percaya kepadamu. Itu adalah kata-kata yang positif. Ya, mari change your mind, ganti channel pikiran kita. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, berapa tahun udah kita lewati, ayo. Suka dan duka, COVID terus berjalan. Ya, sedemikian rupa kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kehadiran dan kebaikan Tuhan itu selalu ada. Ya, tidak pernah dia tinggalkan. Dia terus menerus menjaga saudara dan saya. Ya, sedemikian rupa. Ya, pertanyaannya, bukan di manakah Allah itu, ya, melainkan di mana Allah tidak hadir dalam hidupmu. Jangan cari-cari Tuhan. Tuhan itu ada di dalam hati kita, amin. Ya, di mana Tuhan hadir? Bukan itu pertanyaannya. Tuhan mau hadir di dalam hati kita yang terbuka untuk Dia. Datanglah Tuhan di dalam hidupku, di dalam keluargaku, di dalam anak cucu mantuku. Ya, aku percaya kalau Engkau hadir, semua beres. Benar gak? Mau beres bersama Tuhan? Atau stres? Bu pendeta, saya stres. Saya mau jalan-jalan ke mall. Karena ada orang yang bilang gitu, daripada gua stres lebih baik gua jalan-jalan di mall. Pulang tambah stres. Bener gak? Lihat orang belanja ini, belanja itu, dibawa dua tangan gak cukup, taruh di punggung, pakai kereta geledek. Sampai di rumah lagi, hitung dah berapa kredit card yang udah keluar. Stres lagi gak? Haleluya. Itu cuma dunia yang terkasih. Ayo berubah. Tahun 23 kita benahi diri kita. Hidup benar di dalam Tuhan. Damai sejahtera kita miliki. Orang lain gak bisa kasih damai kepada Anda. Orang lain tidak bisa memberikan damai sukacita. Tapi pada waktu Anda buka mata pagi, Tuhan, terima kasih, hidupku di telapak tangan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang berani melawan? Amin. Ya, siapa yang berani melawan kalau Anda dan saya hidupnya dalam tangan Tuhan? Ayo, masih mau argue sama Tuhan? Masih mau perang-perangan sama Tuhan? Kita kalah, benar? Mau napas hidup kita ini dari Tuhan yang terkasih. Sadarilah hal itu. Ya, jadi yang hal yang sedemikian, Daud juga mengatakan bahwa Tuhan itu baik bukan hanya untuk beberapa orang aja. Ayo kita baca Mazmur 145 ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Nah, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Jadi mungkin kita ini hidupnya sudah the end of the life. Sudah gak mau hidup lagi. Udah give up, udah putus asa. Gak mau hidup gitu. Tapi kalau belum waktunya mati, Tuhan juga kirim penolong untuk menolong orang tersebut. Amin. Apalagi kalau orang itu berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar kok. Tuhan gak mau kematian seseorang. Tetapi Tuhan mau pertobatan daripada umatnya. Haleluya. Sedemikian rupa. Mari kita lanjut di dalam Mazmur 145 ayat 15 sampai 17. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, ayo, baca lagi. Masih mau komplain? Siapa Tuhan itu? Ya, luar biasa. Ya, Engkau memberikan makanan pada waktunya. Sampai soal makanan pun Tuhan sebut. Ya, mungkin mereka yang jago makan atau suka makan. Ya, menu dari A sampai Z tahu semua. Tapi firman Tuhan tidak tahu. Bingung kan? Makanan jasmani tahu, makanan rohani kagak tahu. Nah, ini menjadi satu pertanyaan tahun 2023. Makanan rohani sekenyang-kenyangnya. Amin. Baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya dan jadi berkat
jadi kesaksian bagi anak cucu, bagi orang-orang lain. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Ya, Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Nah, kalau Tuhan gak jawab berarti salahnya siapa yang terkasih? Pasti ada something wrong di dalam diri kita, betul? Lah ini janji loh. Janjinya Tuhan sendiri. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Kuncinya tuh kita nih takut akan Tuhan enggak? Gitu. Apa kita tuh hobinya cuma menyakiti kiri, menyakiti kanan, menyerang kiri, menyerang kanan. Enggak pernah mau menjaga attitude-nya. Mungkin sekolah boleh perguruan tinggi sampai tingkat profesor tingkat 10. Tetapi kalau enggak punya attitude yang baik, tidak tahu akan sopan santun, sama aja kosong yang terkasih. Betul? Ya, dan itu memalukan orang tuanya, memalukan orang-orang juga di sekitarnya. Karena kita ini adalah kitab yang terbuka. Ya, ayo, malu enggak ini loh? Tuhan itu matanya setiap hari tertuju kepada saudara dan saya. Kalau kelakuan kita itu yang boten-boten, yang gak karu-karuan, bikin malu kan? Ya, yang terkasih, ayo kita mau berubah. Ya, sedemikian rupa. Sekali lagi, seruan untuk bersyukur itu mengingatkan saudara dan saya, ya, akan kebaikan Tuhan di dalam segala waktu. Ayo kita lihat di dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Luar biasa yang terkasih. Kita mau jaminan apa lagi? Kurang jaminan Tuhan. Kalau kita minta jaminan yang secure di dunia ini, kita pergi ke lawyer, kita pergi ke hakim, bikin surat untuk jadi jaminan yang benar. Tapi surat cinta Tuhan gak pernah dibaca. Surat cinta yang luar biasa, Tuhan itu sudah proof, sudah tunjukkan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Berarti bukan cuma buat kita, bukan cuma buat grandpa, grandma, buat happy papa, happy mama. No, buat anak-anak kita juga, buat cucu-cucu kita juga. Amin. Percaya? Haleluya. Ya, ayo. Makanya ini channelnya ganti. Channelnya percaya. Tuhan itu sayang kepada setiap kita. Nggak ada satupun yang ditinggalkan. Amin. Mungkin ada yang tanya, Bu Pendeta, benar saya sudah kenal Tuhan, tapi orang tua saya belum. Saudara-saudara saya juga belum. Bagaimana? Apakah mereka juga akan diselamatkan? Percayalah, kalau kita berdoa terus-menerus. Saudara tahu batu yang keras, batu kali, ya, batu sungai. Kalau itu ditetesi air hujan terus, akhirnya akan membuat lubang kan? Nah, demikian juga doamu dan doaku. Doakanlah mereka. Percaya, jangan komplain. Tuhan, kapan aku sudah berdoa 5 tahun, 10 tahun gak dijawab. Yang terkasih ada satu kesaksian seorang ibu. Dia berdoa untuk anaknya yang terlibat dengan drug selama 9 tahun. 9 tahun penuh air mata ibu ini. Doa puasa, tiarap tiap pagi, siang, malam. Dan dia mengatakan, Tuhan terima kasih engkau selamatkan anakku. Terima kasih. Sebab gak bisa ngomong lagi sama si anak. Pasti marah. Gak bisa. Setelah 9 tahun hasilnya apa? Doanya, anak ini sakit dan mau meninggal. Tetapi pada waktu dia mau meninggal anak ini, ya sudah hancur-hancuran semuanya, Tuhan membuat dia sadar. Kadang-kadang hukum alam itu berat, tetapi Tuhan pakai itu untuk menyadarkan dia. Dan dia sekarang menjadi seorang pendeta di luar state. See?
doa seorang ibu. Oleh karena itu, janganlah jemu-jemu berbuat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Pasti jawaban doa itu terjadi kalau kita tidak bimbang. Ya, jangan bimbang yang terkasih, luar biasa. Nikmatilah akan kebaikan Tuhan, itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Ya, luar biasa. Dan kita tahu ya bahwa penyertaannya setiap hari. Tangan yang berlubang paku itu diulurkan kepada kita. Sekarang kita mau nyambut apa enggak? Kalau kita nggak mau nyambut ya kita yang rugi sendiri. Ya, sedemikian rupa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ya, mungkin banyak pertanyaan setelah mendengarkan firman ini. Ya, kenapa Tuhan memberikan semua yang baik? Masih ada orang-orang yang berbuat jahat. Tuh, kok ada? Ya, saudara tahu nggak? Baca di dalam kitab Kejadian. Tuhan menciptakan bumi ini. Sebelumnya, Tuhan juga menciptakan malaikat. Amin. Ada malaikat-malaikat yang berontak kepada Tuhan. Akhirnya dia dibuang ke bumi. Dan saudara lahir juga di mana? Di bumi. Jadi oleh karena itu si jahat ini selalu mengelilingi kita untuk kita selalu jatuh dalam dosa. Ya, ingat firman-Nya Tuhan mengatakan, kamu adalah domba-domba yang ada di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah siapa? Serigala loh. Lawan kita tuh serigala. Kadang-kadang ada serigala berbulu domba. Lah itu bahaya kan? Saudara tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Mungkin yang pernah ngalami, pernah tahu, ngerasain bahwa itu ada. Oleh karena itu, ayo kita hanya mau lari kepada Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, sekarang mari kita mau lihat. Hari ini kita sudah belajar tentang kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, yang pertama, kapan kita terakhir mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan? Ayo, kita udah lewati tahun 22. Kapan kita mengucap syukur? Ya, yang kedua, sudahkah Anda dan saya bersuka cita di dalam hidup ini karena selalu melihat kebaikan Tuhan? Kalau orang menyangkali kebaikan Tuhan itu keterlaluan. Ya, kapan kita menyadari dan bersuka cita bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup saudara dan saya, ya? Dan sebagai ayat emas, mari kita baca bersama-sama Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya, dikatakan apa di sini? Kebajikan dan kemurahan belaka. Berarti sesuatu yang baik yang selalu mengikuti hidup saudara dan saya. Ya, dan di situ dibilang apa? 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun? Enggak loh. Ya, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku apa? Seumur hidupku. Percaya enggak? Lagi. Nah, terus kalau enggak percaya kita komplain ya kita yang rugi. Ya, justru kita bersyukur dan mengaminkan. Dan di situ dikatakan apa? Aku akan diam di mana? Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang umur kita. Marilah kita mau hidup terus di dalam Tuhan. Amin. Ada sukacita yang terkasih? Hari ini kita sudah belajar betapa besarnya, luar biasanya kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya, mari kita bersama-sama membuka hati, kita mau menyembah. Jiwaku merindukanmu, Tuhan. Ya Allah yang
menjadi doa bagi setiap kita. Kita rindu akan campur tangan Tuhan. Kita rindu akan pelukan Tuhan. Kita rindu bahwa Dia selalu menggandeng tangan kita kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Mari semua kita bersyukur. Pendengar yang setia di rumah-rumah dimanapun, angkat hatimu. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, kalau aku bisa melewati tahun 2022 ini Tuhan, dan memasuki tahun 23. Aku bersyukur karena Engkaulah pengharapanku, Engkaulah penolongku. Tiada yang sepertimu Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami haus Tuhan, haus. Kami mau selalu dalam pelukan-Mu Tuhan di tahun 23 ini ya Bapa. Yes Lord Jesus. Ya Allah yang hidup, jiwaku datanglah ya Tuhan. Tinggallah di dalam hati setiap pribadi lepas pribadi, di rumah-rumah mereka, di segala tempat mereka Tuhan. Biarlah mereka juga ikut memuji menyembah-Mu Tuhan. Beri kehausan di dalam dirinya bahwa mereka butuh Engkau Bapa. Lawati mereka, lawati kami semua ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur kepadamu, amin. Sumber pengharapanku, biarlah kita hanya berharap kepadanya. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi dengan imanku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Benar, kami hanya berharap kepadamu Bapa. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi ku bersyukur, hayati yang terkasih. Ku bersyukur kepadamu Bapa, sumber pengharapanku. Kita tidak berharap kepada dunia ini. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Bapa. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan tiada yang seperti Engkau Bapa. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Kami mengucap syukur, bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik dan teramat baik bagi kehidupan kami. Ada kalanya kami bimbang ya Tuhan, mempertanyakan apakah Engkau begitu sungguh benar-benar baik. Karena kami tidak percaya kepadamu, kami tidak yakin Tuhan.
ampuni kami. Mungkin kami juga bertanya, mengapa Tuhan kalau Engkau begitu baik, banyak selalu terjadi kejahatan ada di mana-mana. Tuhan, Engkau mengenal segala-galanya. Kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di dalam muka bumi ini, kebaikan-Mu tetap ada. Keselamatan tetap Engkau berikan kepada setiap kami yang berseru-seru padamu. Sekalipun kami berada di dalam kesukaran, perlindungan-Mu tetap ada. Penyertaan-Mu tetap menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi ampuni salah dosa kami. Ampuni segala ketidakmengertian kami. Ampuni ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kembali Engkau mengingatkan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau bereskan semua apapun, semua yang negatif, semua yang tidak baik di dalam kehidupan masa lalu kami. Dan kami menyambut tahun baru ini dengan hati yang baru. Dengan penyertaan bahwa Tuhan Yesus terlalu amat baik di dalam kehidupan setiap kami. Mampukan kami bersyukur ya Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu ini juga bersyukur. Hamba berdoa bagi mereka yang ada di rumah-rumah mereka, yang ada di dalam keadaan sakit mungkin ada juga yang dalam keadaan mengalami kesulitan ekonomi, yang tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat di tahun 23 ini. Bapa, urapi mereka. Hadirlah di kamar-kamar mereka. Tuhan, tunjukkanlah kemahakuasaan-Mu, bahwa mujizat Tuhan tetap ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau raja di atas segala dokter. Engkau mampu menyembuhkan. Engkau mampu menjawab. Bahkan Engkau mampu Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang tercerai-berai Tuhan, Engkau persatukan. Engkau memulihkan Tuhan. Engkau memberikan sesuatu yang baru. Mereka memiliki iman. Pengharapan yang kuat hanya ada di dalam Tuhan Yesus, yang mampu mengubah setiap kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu yang ajaib itu datang tepat pada waktunya. Terima kasih, mereka boleh mengalami proses itu dan mereka boleh melihat bahwa Yesus yang mereka sembah, Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa, karena kami tetap percaya bahwa mujizat Tuhan tetap ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan mendengar doa-doa kami, dan Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Engkau akan memberikan indah pada waktunya di dalam setiap keluarga-keluarga, di dalam setiap pribadi-pribadi yang mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur bahwa perubahan terjadi yang lebih dan lebih baik lagi di tahun 23 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami imani dan kami berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mau tetap mengucap syukur. Ya, kehadiran Tuhan, Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan saudara dan saya. Ya, kebaikannya itu tetap nyata karena Dia mau saudara dan saya selalu memiliki hubungan pribadi kepada Tuhan. Percayalah bahwa tahun 23 adalah tahun pergumulan, tetapi tetap ada penyertaan Tuhan di dalam setiap pribadi. Dan Dia akan berikan kemenangan, bahkan kita semua keluar lebih dari pemenang. Ada amin? Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin.